Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kuliah pengganti. Saya akan membahas UAS kita di semester 4. Oke, kita mulai saja langsung. Langsung dari soal pertama. Ntar saya ambil soalnya. Soal 1 ditanyakan tentang pemakai jasa informasi akuntansi yang termasuk pihak internal. Sudah tentu jawabannya A, karena B, C, D, dan E adalah pihak eksternal. Apa cirinya? Kira-kira bukan pegawai perusahaan. Jadi seperti itu ya. Hampir pasti semuanya yang sudah mengumpulkan nilai UAS-nya benar. Pasti A, manajer perusahaan. Oke, kita cepat. Soal nomor 2. Akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan berstatus sebagai karyawan disebut akuntan privat. B. Itu ada disebutkan di halaman 86. Berikutnya, informasi akuntansi bagi pemerintah berguna untuk di halaman 85 disebutkan B, yaitu menetapkan besarnya pajak. Oke. Kenapa? Karena A, C, D, E itu arahnya kebijakan makro. Sedangkan informasi akuntansi ini lebih ke arah individu atau entity bisnis. Sudah pasti terkait dengan bukan masalah makro. Jadi di halaman 85 selain berkaitan pajak disebutkan juga ketaatan perusahaan terhadap undang-undang, misal pada upah minimum dan kebijakan tertentu, kebijakan yang mengikat terhadap perusahaan. Oke. Kita lanjutkan. Ini soal nomor 3. Soal nomor 4. Himpunan prinsip, metode, prosedur, dan teknik akuntansi yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan disebut standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan. Sudah jelas di halaman 89. Kalian banyak salah di halaman berapa ya nanti? Saya lihat dulu. Itu baru soal nomor 4 ya. Soal nomor 10. Oke, nanti 10. Nomor 4 ini kalau nggak C, mereka memilih B. Kalau nggak C, B. Manajemen akuntansi atau kode etik akuntan. Kode etik akuntan itu mengarah kepada orangnya. Oke. Kalau manajemen akuntansi, dulu kita cari informasinya dulu sebentar. Manajemen akuntansi. Tapi di halaman 89 sudah disebutkan kok. Halaman 89.
Di halaman 89 disebutkan tentang standar akuntansi keuangan. Oke, lanjut. Nomor 5. Berat ini rekamannya. Ini dimatiin aja. Kegiatan-kegiatan dalam perusahaan di bawah ini perlu dicatat dalam akuntansi. Jawabannya C. Membeli perlengkapan kantor. Karena ini adalah transaksi yang berkaitan dengan informasi akuntansi. Ya. A, B, menandatangani persetujuan kerja. Ini di annual report, di laporan tahunan, tapi bukan berkaitan dengan akuntansi. Mengangkat direktur baru ada di annual report, tapi tidak dicatat dalam kegiatan akuntansi. Begitu juga penerimaan pegawai baru. Ya. Dan mengumumkan kenaikan harga barang dagangan itu tidak dicatat dalam eh, laporan akuntansi. Tapi efek-efeknya itu semuanya nanti berkaitan dengan laporan akuntansi apabila terjadi transaksi. Misal mengangkat direktur baru, mungkin gaji pegawai berkaitan. Begitu juga pegawai baru, gaji pegawai. Kenaikan harga barang kaitannya dengan pendapatan yang baru. Mungkin pendapatannya jadi naik, misalnya seperti itu. Kalau sudah dalam bentuk pendapatan, baru dicatat. Kalau kenaikan harga barang, tidak dicatat. Sehingga nomor 5 jelas membeli perlengkapan kantor. Ya. Sebagian besar nomor 5 ini benar. Ya. Oke. Habis itu kita lanjut ke soal nomor 6. Di bawah ini jelas hampir semuanya benar. Apa sih ciri-ciri perusahaan jasa? Pelayanan, servis. Kalau E ini adalah menjual barang, retail. Saya pikir tidak ada masalah untuk soal nomor 6. Kita lanjutkan. Perusahaan membeli dengan kredit peralatan kantor untuk usaha seharga 25 juta. Maka pengaruh dari transaksi tersebut adalah ini ya. Pengaruh dari transaksi tersebut adalah hartanya naik, uangnya tidak berkurang. Ingat, sisi kanan dia adalah zero sum game, kanan sama dengan kiri. Jadi kalau sebelah peralatannya naik, maka kalau peralatannya naik, asetnya naik, aktivanya naik, di sisi kiri naik, maka di sisi kanan juga harus naik. Oke, kita lihat satu-satu. A. Sumber pembelanjaan berkurang 25 juta. Ini artinya kalau kita pilih A, artinya uang kita berkurang 25 juta. Berkurang nggak uang kita? Tidak. Ini tidak berkurang. Karena kita pakainya ke kredit. Oke. Kekayaan bertambah 25 juta. Bertambah 25 juta. Kekayaan berkurang 25 juta. Tidak. Kita tidak menjual kekayaan. Modal berkurang 25 juta. Kita tidak mengurangi modal seperti prive. Kas juga tidak bertambah karena ini bukan pinjaman bank atau pemasukan tambahan modal. Sehingga jawaban B pasti yang paling tepat. Saya lihat teman-teman nomor 7 ada beberapa orang yang sudah mengumpulkan yang salah. Jadi soal nomor 7 B. Ya.
Kita kembali lanjutkan lagi soalnya berikutnya. Dalam suatu perusahaan sumber belanja dalam suatu perusahaan sumber pembelanjaan yang berasal dari pemilik disebut C, modal. Jelas. Bukan aktiva, bukan utang. Jadi ingat sisi kiri selalu seperti ini ya. Di sini harta, di sini pendanaan pasiva, yang di sini kewajiban atau hutang, yang di sini modal. Sumber pendanaan yang berasal dari pemilik itu modal. Kalau di sini dari pihak eksternal yang berupa hutang. Jadi soal nomor 8 itu C. Teman-teman, nomor 8 tidak ada kesulitan. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 9. Bengkel aman membeli kompresor untuk usaha dengan harga 1 juta. Harga barang di pasaran 1.200.000. Dari pembelian tersebut, perusahaan mencatat nilai pembelian kompresor tersebut adalah C. Walaupun harga pasarnya 1.500.000, walaupun harga pasarnya sekarang 200.000, dicatat tetap waktu harga membeli, yaitu sebesar sejuta. Prinsip harga historis. Jadi misalnya orang-orang zaman dulu korupsi, misalnya korupsi pengadaan barangnya dibeli harga misalnya sebenarnya harga di pasar, kayak yang kasus menimpa Angelina Sonda, komputer kalau nggak salah, komputer di set harganya 5 juta, padahal realnya 1 juta, tetap dicatat oleh perusahaan yang membeli komputer itu tetap 5 juta. Ya, jadi kalau ekonomi biaya tinggi bisa dibayangkan karena perolehan barangnya mahal sekali, gimana perusahaan itu ngambil untung berikutnya? Susah kan? Ya, seperti itu. Yang dikorbankan siapa? Yang dikorbankan adalah konsumen pasti. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 10. Dalam suatu periode akuntansi, perusahaan memperoleh penghasilan bersih 120.000. Besarnya prive 35.000 dan beban yang terjadi 50.000. Dari data tersebut kita ketahui bahwa perusahaan memperoleh, nah di rata-rata teman-teman menjawab C. Menjawab C. Terus jawab C. Padahal jawaban yang benar adalah B. Ini saya buat kunci juga salah ini. Laba bersih bukan C. Ini harus segera saya benahi dulu sebentar. Kuncinya adalah B. Kenapa B? Karena laba bersih tidak dikurangi prive. Prive itu mengurangi modal. Jadi harga ini adalah, mungkin saya yang kemarin salah ya jawabnya ya, yang waktu membahas UTS. Ya, maaf teman-teman, ini di garis bawahi ya. Laba bersih itu tidak dikurangkan dengan prive. Jadi dilihat di halaman, sebentar saya catat itu. Perubahan modal
Jadi dibedakan antara laporan perubahan modal dengan laporan laba rugi. Jadi di halaman 156. Di halaman 156 bisa dimengerti bahwa jawabannya adalah B. Karena 120.000 hanya dikurangi beban, bukan dikurangi prive. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya B. Ini teman-teman eh, banyak yang menjawab bukan bukan B tapi ke arah C. Hampir semuanya, bahkan seluruhnya menjawab C. Ya. Tapi yang saya upload ini di dalam ini salah ini ya. Yang betul B. Ini betul B, ini salah. Ini salah, salah, salah. Yang betul B. Ya. Oke. Jadi nomor 10 yang itu betul itu B. Sekali lagi saya ingatkan kenapa jadi B, karena laba bersih itu tidak dikurangkan dengan prive. Prive hanya muncul di laporan rugi, laporan perubahan modal. Prive, prive, prive muncul di dalam laporan perubahan modal. Ya. Oke, ini nomor 10. Sekarang lanjut lagi. Nomor 11. Di bawah ini pos-pos yang terdapat dalam laporan perubahan modal adalah B. Laba atau rugi bersih. Pendapatan di luar usaha bukan di perubahan modal. Itu di laporan rugi laba. Begitu juga pendapatan jasa, begitu juga beban. Oke. Jadi di halaman 156. Untuk mengetahui besarnya kekayaan dan kewajiban perusahaan selama periode akuntansi tertentu dapat dilihat pada neraca. Teman-teman menjawab pada ya, hampir sebagian betul. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 13. Ketika perusahaan jasa membeli perlengkapan secara tunai sebesar 80.000, maka akan mempengaruhi terhadap persamaan akuntansi, yaitu ini jawabannya E. Kenapa E? Karena yang terjadi adalah kasnya berkurang, asetnya bertambah. Kalau A, aktiva bertambah. Tidak. Aktivanya tetap. Karena ada satu yang naik, ada yang satu yang tidak berkurang. Aktiva tidak bertambah, modal tidak bertambah, modal tidak berkurang. Karena ini transaksi adalah transfer kas menjadi sebuah bentuk aset. Sehingga nomor 13 itu jawabannya E. Bila kalian masih belum mengerti setelah menonton YouTube yang akan saya upload ini, kalian boleh tanya secara privat langsung ke soal-soal yang kalian tidak mengerti. Oke. Lanjut.
Sisi kanan suatu akun akan menunjukkan sisi debit kiri, kanan ke kredit. Ya, debit kiri, kanan kredit. Oke, sebagian besar betul. Ya. Sekarang nomor 15. Sisi kredit suatu akun akan mencatat bisa penambahan, bisa pengurangan, tergantung. Sisi kredit bagi aktiva itu adalah pengurangan. Ya. Sisi kredit bagi pasiva itu adalah penambahan. Jadi D penambahan atau pengurangan. Pak, kenapa tidak dan? Yaitu tidak mungkin dalam satu sisi artinya double, nggak mungkin. Jadi untuk aktiva itu artinya penambahan, untuk aktiva kredit itu pengurangan, bagi pasiva kredit itu penambahan. Jadi seperti itu. Saya lihat teman-teman untuk soal nomor 15 ya sedikit sekali yang betul menjawab ke C atau B. C atau B. Oke. Ini soal nomor 15. Terus kita lanjutkan ke soal nomor 16. Akun di bawah ini yang termasuk kewajiban jangka panjang. Mungkin belum pernah diajarkan oleh saya, tapi ini adalah C, hutang hipotek. Hutang hipotek adalah hutang jangka panjang dengan jaminan aset tak bergerak. Jadi kalau pada main monopoli yang pakai dadu itu, kita kan sering kalau nggak punya uang, kita jual aset-aset kita hipotek namanya. Nah itu, jadi seperti itu. Piutang bukan kewajiban, utang dagang kewajiban tapi jarang jangka panjang. Akumulasi penyusutan adalah eh, penyusutan atas sebuah aset. Asuransi dibayar di muka, ini juga dihitung sebagai aset. Ya, jadi nomor 16 C. Dan kalian teman-teman semua, sebagian besar benar. Oke. Di bawah ini termasuk akun nominal, yaitu akun pendapatan. Ini jadi dilihat di saat pembahasan jurnal penutupan. Oke, yang termasuk akun nominal yaitu Dan teman-teman nomor 17 sebagian besar benar. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nomor 18. Akun utang dagang mempunyai saldo normal C. Kredit. Pasiva positifnya di sisi kredit. Oke. Dan saya lihat sebentar teman-teman nomor 18. Oke, masih banyak yang belum benar. Yang belum benar. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Soal nomor 19. Apabila suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu memperoleh laba bersih akan mengakibatkan A. Penambahan terhadap modal. Karena laba di laporan perubahan modal itu akan menambah modal awal. Jadi modal awal ditambah laba dikurangi prive maka menjadi modal baru. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi ya.
Apabila dibeli perlengkapan salon seharga 1 juta secara kredit, uangnya 1 juta secara kredit, maka ayat jurnalnya perlengkapan secara kredit. Di sisi kiri atau debitnya perlengkapan. Perlengkapannya naik. Sisi kanannya kredit. Pasti hutang. Ya nggak? Perlengkapan dan hutang. Perlengkapan dan hutang. Sehingga sudah tentu jawaban nomor 20 adalah C. Harganya 1 juta. Semuanya 1 juta artinya benar. Tapi tinggal dicari yang debit sama kreditnya. Yang kirinya pasti perlengkapannya, karena perlengkapannya naik, bukan perlengkapannya dijual. Sisi kanannya kredit, bukan kas, arti dalam bentuk utang. Itu nomor 20, jawabannya C. Nomor 20 benar semua teman-teman yang sudah mengumpul. Terima kasih. Jadi saya bisa agak paham di mana kesulitan teman-teman di soal uji kompetensi ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, lanjutkan lagi. Perhatikan ayat jurnal berikut ini, soal nomor 21. Peralatan, kas, dan utang dagangnya di sisi kredit. Sehingga jawabannya B. Peralatan di sisi debit, kas dan utang dagang di sisi kredit. A salah karena peralatannya di sisi kredit, padahal ini sisi debit. Ya, begitu juga C dan D. Jawaban E benar semua kecuali utang dagangnya di sisi debit, utang dagangannya di sisi kredit seharusnya. Sehingga nomor 21 itu B. Teman-teman, nomor 21 betul semua. Alhamdulillah, artinya tidak ada masalah untuk soal nomor 21. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor 2. Jurnal umum dibuat dengan maksud untuk B. Mencatat transaksi. Nomor 22 benar semua. Artinya tidak ada masalah untuk soal nomor 22. Nomor 23. Ketika perusahaan jasa menerima pendapatan dari langganan sebesar 700.000, maka ayat jurnalnya adalah piutangnya berkurang, kasnya bertambah. Ya. Piutangnya berkurang, kasnya bertambah. Kas dan piutang sama-sama di sisi maaf. Salah. Tidak pakai piutang ini karena langsung bayar tunai. Maka jawabannya D. Kasnya bertambah, pendapatan jasanya juga bertambah. Sehingga nomor 23 itu jawabannya D. Bukan pelunasan, maafkan saya salah menerangkan di ini rekaman ini. Tapi ini kasnya yang pasti di sebelah debit. Jadi pilihannya kalau nggak D dan E, pilihannya pendapatan jasa atau pembayaran piutang. Tapi kalau ini tidak menerima pelunasan, berarti mendapatkan pendapatan langsung. Sehingga jawabannya D. Jadi nomor 23 itu D. Saya bisa mengerti kalau terjebak di jawaban E. Tapi kalau selain itu, diingat-ingat lagi ini karena B dan A itu jelas tidak tepat karena
B dan A. Karena bukan kasnya yang keluar. Ya, ya. Kasnya bukan yang keluar. Ingat ya, kalau di sisi kiri yang aktiva, di sisi kredit itu biasanya berarti berkurang. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Soal nomor 23. Posting yang ada pada akun tersebut berasal dari transaksi, kasnya kurang, utang dagangnya naik. Ini artinya pelunasan utang. Jawaban D. Dibayar utang dagang sebesar 100.000. Mudah-mudahan nggak ada masalah di sini. Saya lihat nomor 24. 24. Banyak yang terjebak ke jawaban B. Apa itu B? Beli peralatan kantor. Tidak. Tidak ada akun peralatan di sini. Tidak ada akun peralatan di sini. Adanya akun kas dan utang dagang. Ya. Tidak ada pembahasan masalah peralatan kantor. Ya, saya cepat lagi. Untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki perusahaan pada periode akuntansi dapat dilihat dari laporan perubahan modal. Ya, harus kas ke arah kas laba rugi. Laba rugi neraca posisi harta, aset dan kewajiban. Nomor 25 juga D. Nomor 25 jawabannya gimana? Sebagian besar sudah betul. Oke. Sekarang kita lompat ke soal nomor 26. Kolom-kolom yang terdapat dalam neraca lajur seperti berikut kecuali B. Jurnal umum. Ya. Jadi kalau dilihat di halaman neraca lajur itu tidak terdapat jurnal umum. 149. Di 149 itu tidak ada jurnal umum. Jurnal penyesuaian ada, laporan laba rugi ada, saldo disesuaikan ada, neraca saldo juga ada. Ya. Nomor 26 tidak ada jurnal umum. Nomor 27, untuk menolkan saldo akun nominal dengan cara membuat D. Jurnal penutup. Ini sudah tegas disebutkan dalam buku 27D. Oke, sebagian besar benar. Oh, ini ada yang salah. Oke, kita cepat aja. Selama bulan Januari 2006, perusahaan membeli perlengkapan sebesar 6.500.000. Pada tanggal 31 Januari diketahui bahwa perlengkapan yang terpakai adalah 5.500.000. Jurnal penyesuaian pada 31 Januari 2006 adalah, jadi perlengkapannya awalnya 6.500.000, terpakai 5.500.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah yang dipakai adalah 5.500.000. 5.500.000 itu dalam bentuk menjadi beban yang di sisi debit. Perlengkapan di sisi kredit untuk mengurangi perlengkapan yang 6.500.000. Perlengkapan 6.500.000 ini dikurangi 5.500.000 sehingga yang tersisa nanti perlengkapan adalah 1.500.000. Ya.
Ada yang benar? Oh, ada dua orang yang benar. Terima kasih. Ya. Kalau jawaban D, jawaban D, oh, enggak. Jawaban D tidak, bukan ya. Hasil akhirnya bukan seperti itu. Beban perlengkapan dikurangi perlengkapan, perlengkapannya 5.500.000. Ya. 29 pada 1 Mei 2004 dibayar sewa gedung sebesar 2.400.000 untuk dalam jangka waktu 1 tahun. Penyesuaian per 31 Desember 2005 adalah 2.400.000 per tahun. Satu bulannya adalah 200.000. Mei ke Desember itu ada Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 8 bulan. 8 kali 200.000, 1.600.000. Sehingga beban sewanya adalah 1.600.000. Yang berkurang adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka tadinya 2.400.000 dikurangi 1.600.000, yaitu pemakaian selama 8 bulan. Sehingga ini nomor 29 jawabannya C. 29 jawabannya C. Terakhir, nomor 30 ini bonus. Karena 3 dan 5 benar, maka A, D, E bukan jawaban. Sehingga jawabannya B dan C. Tapi ini beda dengan soal UTS kita. Ini dua-duanya benar. Sehingga seharusnya jawabannya kalau nggak B, itu C. Teman-teman memilih C dan B. Ya, saya tidak memilih karena ini bonus. Betul ya. Kita akan masuk ke esai. Esainya dalam bentuk file XLS-nya juga saya buatkan untuk soal nomor 10. Oke. Pertama, kita masuk ke ini hasilnya beberapa teman-teman. Untuk nilai kalian insya Allah baik semua, nggak usah dipikirkan. Perbedaan dikit-dikit adalah perbedaan antara yang masuk dengan tidak masuk, yang mengumpulkan tugas dengan tidak tugas, dan mengerjakan UTS terlambat atau tepat waktu. Oke. Tapi semuanya di atas standar kompetensi minimal. Oke. Ya. Esai 1. Kita lihat pertanyaannya. Esai 1. Sebutkan kegunaan informasi akuntansi bagi pihak internal perusahaan. Di halaman 85 disebutkan ABCD. Melindungi harta perusahaan, menyusun rencana kegiatan perusahaan akan datang, mengukur laba perusahaan dalam periode tertentu, mengawasi kegiatan perusahaan, evaluasi dan perencanaan. Jadi ya itulah kira-kira ikhtisarnya. Mudah-mudahan tidak ada masalah di esai nomor 1. Di esai nomor 2, soal ini arahnya melihat mana yang di debit, mana yang di
kredit. Secara ringkas saya buat untuk soal nomor 2 per kegiatan. Soalnya contohnya soal A, Heru menyetorkan uang 30 juta sebagai modal awal, sehingga jurnal umumnya adalah kas yang di debit, modal yang di kredit. Nomor B, memperoleh kredit dari bank 20 juta. Maka kasnya juga di debit, artinya uangnya bertambah, hutangnya di kredit, hutangnya juga bertambah. C, memberi peralatan secara kas. Jadi kasnya berkurang, kasnya di sisi kredit, peralatannya juga yang naik, peralatannya di sisi debit. D, beban gaji. Beban gaji 12 juta, maka lawannya adalah kas karena dibayar tunai, bukan utang gaji. Selanjutnya, memperoleh pendapatan 15 juta, artinya kasnya naik dan pendapatan juga naik. Kalau F, membayar sewa gedung 11 juta, itu adalah beban sewa gedung melawan kas bila dianggap sebagai beban, atau bila dianggap sewa gedung dibayar di muka, jadi seperti itu. Sewa gedung dibayar di muka 11 juta yang di debit, kasnya yang di kredit. G, mengangsur pinjaman. Hutang banknya di debit, artinya hutangnya berkurang, kasnya juga di kredit, artinya kasnya berkurang. Hutangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Kalau H, mengambil keuangan prive-nya di debit, prive-nya bertambah, kasnya yang berkurang. Jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah mengerjakan esai, hampir semuanya sudah mengerti maksud dari soal yang ini. Ya. Ada waktu 10 menit lagi, mungkin nanti waktunya saya tambah. Esai 3. Sama seperti di soal 2, spesial perlakuan khusus untuk A karena pada hari yang sama dia beli peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan membayar sewa. Ya. Jadi sewa kantor ya 20 juta, peralatan kantornya 1.250.000. Oke. Perlengkapan kantornya 957.000. Lawannya kas. Pada hari yang sama asetnya bertambah 22.207.000. Kasnya juga berkurang. Yang B sama seperti yang sebelumnya, prive lawan kas karena Tuan Yanto mengambil uang perusahaan. Begitu juga C, langganan penagihan kas dan pendapatan, bayar gaji pegawai 200.000, beban gaji lawan kas. Terus E, pembelian tunai peralatan kantor lawan kas. F, diterima uang dari pelanggan sebesar 180.000. Bisa diasumsikan ini pembayaran piutangnya berkurang, kasnya yang bertambah. Terus beban lain-lain 240.000, kasnya berkurang. Di H, beli peralatan kantor secara kredit, maka peralatannya naik 600.000 sebagai aset, lawannya hutang karena secara kredit.
600.000. Begitu juga penambahan investasi, modal naik 2 juta, modalnya naik 2 juta di sisi kredit, kasnya juga naik 2 juta karena ada tambahan modal. Saya nomor 3. So, esai soal nomor 4 ini gampang sekali. Laba dikurangi prive ini adalah kenaikan modal 360.000. Begitu juga esai 5 ABCD sama seperti tadi dilakukan apa yang dilakukan kecuali yang D karena kita tidak tahu uangnya berapa. Yang A perlengkapan 300.000 bayar, 200.000 hutang. Dua-duanya di kredit. Beban sewa kantor juga bayar sewa kantor bisa sebagai beban, bisa sebagai aset. Sewa kantor bisa disebut beban sewa kantor. Pembayaran di muka. Kalau C membeli peralatan 10 juta, ini pasti tunai, maka kasnya juga di kredit berkurang 10 juta. Begitu juga pemilik menyetorkan uang sama seperti tadi, kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Itu esai nomor 5. Esai nomor 6. Esai nomor 6 ini adalah kwitansi dari kantor pengacara Wahyudi, kwitansi dari UD Sami Makmur tentang pembelian peralatan perlengkapan kantor. Sehingga bagi kantor pengacara tersebut adalah pembelian peralatan kantor secara tunai. Jadi sisi debitnya adalah peralatan kantor, sisi kreditnya adalah kas. Bagi Sami Makmur gimana kalau bagi Sami Makmur? Ya untuk pengetahuan aja, bagi Sami Makmur ini adalah pendapatan lawan kas. Kasnya di sebelah kiri atau di sebelah debit, yang sebelah kreditnya adalah pendapatan penjualan perlengkapan kantor. Ya, nomor 6 seperti ini. Selanjutnya, soal nomor 7. Catatlah transaksi-transaksi berikut pada akun-akun yang sesuai. A. Raffi menanamkan uangnya sebesar 10 juta dalam perusahaan. Sama seperti tadi, kasnya bertambah bagi perusahaan, modalnya juga bertambah. Kalau nomor B, perusahaan menerima hasil penjualan jasa 7 juta. Kasnya bertambah, pendapatannya juga bertambah. Perusahaan membeli peralatan 2 juta secara kredit. Peralatannya naik, hutangnya juga naik. Kalau D, perusahaan menerima pinjaman dari bank. Kasnya naik. E, perusahaan membayar gaji. Beban gaji dan kasnya yang berkurang. Yang F, prive. Prive-nya di debit, kasnya juga yang berkurang. Itu soal nomor 7. Nomor 7. Ya. Kita lanjut ke esai nomor 8. Esai nomor 8. Ada 3 T-account. Ada
Oh ya, nomor 7 belum selesai. Setelah semua transaksi dicatat, hitunglah saldo masing-masing akun. Ya, jadi kita catat dari A, B, C, D, E, F. Kita mulai dari akun kas. Akun kas ada dari di transaksi A, transaksi B, transaksi D, transaksi C nggak ada karena secara kredit, dan transaksi E dan transaksi F. Angkanya tidak ada. Sehingga saldonya 10 juta ditambah 2 juta ditambah 5 juta dikurangi 1,5 juta dikurangi XX juta. Akun peralatan ada 2 juta. Peralatan 2 juta di mana dari transaksi C. Begitu juga akun pendapatan, akun hutang dagang, akun hutang bank, akun modal, dan akun beban gaji, dan akun prive. Yang di pendapatan di sisi kredit, hutang dagang di sisi kredit, hutang bank di sisi kredit, modal di sisi kredit, beban di sisi debit, dan prive juga di sisi debit. Ini soal nomor 7. Ya, ya, masih ada waktu setengah jam lagi. Kita lanjutkan lagi. Soal nomor 8. Ada 3 akun, ada 2 tanggal yaitu 5 Agustus dan 9 Agustus. Pada 5 Agustus terlihat di account atau di yang berpengaruh pada akun perlengkapan dan utang dagang. Sehingga ini adalah pembelian perlengkapan secara kredit sebesar 8 juta. Pada 9 Agustus ada pembayaran kasnya yang berkurang 5 juta sehingga pembayaran utang dagang sebagian sebesar 5 juta. Berapa utangnya sekarang tersisa? 3 juta. Utang 8 juta tanggal 5 Agustus, bayar 8 juta pada 5 Agustus, bayar 5 juta pada 9 Agustus. Hingga yang tersisa 3 juta. Gitu. Jadi seperti itu. Oke. Ini soal nomor 8. Kita lanjutkan lagi dari nomor 9. Dari data berikut, buatlah jurnal penyesuaian yang dibutuhkan pada tanggal 31 Desember 2003 dari setiap kejadian, yaitu A dan B. A, langkah pertama hitung dulu semua perlengkapan. Perlengkapannya pertama 300.000, terus ditambah pembelian selama setahun 3 kali, sehingga totalnya 2,5 juta. Pada akhir periode tersisa 200.000, sehingga yang terpakai adalah 2,3 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan dengan perlengkapan di sisi kredit. Jadi perlengkapannya berkurang dari 2,5 juta, berkurang 2,3 juta. Yang tersisa perlengkapannya adalah 200.000. Ini yang A. Yang B, gajian di setiap Sabtu sebesar 500.000 per minggu atau 833.000 sehari. Pada akhir periode akuntansi jatuh pada hari Rabu, sehingga terhutang adalah hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Ingat dia gajian tiap Sabtu. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah 500.000 per minggu selama 6 hari, artinya 3 hari kerja 250.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji dan hutang gaji. Beban gaji dan hutang gaji. Beban gajinya bertambah.
Esai 10 ini saya skip dulu, nanti kita bahas di file yang sebelah sini, SLS. Ini sama seperti soal UTS, hampir mirip, sama, cuman kali ini saya mencoba seperti menebak-nebak bahasanya, nanti nanti ini detailnya nanti, eh, nanti kita bahas nanti. Ya, kita kita lanjutkan ke essay 11. Essay 11. Kalau essay 11 ini dibalik, modal awal adalah modal akhir dikurangi pendapatan usaha ditambah beban-beban dan prive. Sehingga diketahui modal awal, sehingga modal akhir adalah 7,5 juta dikurang 9 juta ditambah 2.570.000. Sehingga modal awalnya adalah 1.070.000. Ini soal nomor 11. Soal nomor 12, asuransi dibayar, eh, setahun 950.000 dibayar per 1 Februari, sehingga pemakaian selama 31 Desember adalah 11 bulan, sehingga 870 833 870 833, sehingga jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi sebesar ini salah nih ya, 833, dan asuransi dibayar di muka. Ini esai nomor 12. Gampang. Esai 13 ini penjualan secara faktur, berarti adalah penjualan secara ke kredit. Piutangnya bertambah, penjualannya juga bertambah. Ya, penjualan dan piutang, karena penjualan tidak secara kas. Nomor 13. Nomor 14, modal akhir. Gampang saja, hanya prive, modal awal, dan saldo laba. 10 tambah 4 kurang 1.800.000. Terus Pak, yang lain-lain itu untuk apa? Yaitu penyesat aja. Dan nomor 15 ini saya skip. Kenapa saya skip? Karena saya belum mengajarkan dengan pengolahan data dengan menggunakan komputer. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Sama seperti waktu kita UTS, pertama kita pindahkan dulu soal ke akun-akunnya di halaman 193, kas 52 juta, sewa dibayar umum di muka 96 juta, perlengkapan 7.200.000, peralatan reparasi 28.500.000, utang dagang 2.100.000, modal asmuni 158.730.000, prive asmuni 1.800.000, pendapatan jasa reparasi 66 juta, beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban air dan telepon, beban lain-lain. Di total sama kanan sama dengan kiri. Di sana juga disebutkan, ada beban sewa, beban perlengkapan, dan beban penyusutan. Oke.
Selanjutnya kita lihat dari satu persatu di jurnal penyesuaiannya. Di A, penyusutan peralatan reparasi 3.450.000. Peralatan reparasi yang tadinya di sini nih, yang sebelumnya 28.500.000, kita susutkan 3.450.000. Ini A. Ini A nih. Ingat, sisi kanan harus sama dengan sisi kiri. Penyusutannya berkurang 3.450.000, lawannya namanya beban penyusutan yang ini. A. Oke. B. Perlengkapan reparasi yang sudah terpakai sampai 31 Desember 4.800.000. Jadi dikurangi nih. Perlengkapan reparasinya berkurang. Oke. B. Lawannya beban perlengkapan. C. Membayar sewa yang jatuh tempo 31 Desember. Ini asumsi saya, pakai dulu baru bayar. Sehingga 7,5 juta itu adalah pembayaran selama setahun dari sewa yang sudah sebelumnya. Ini caranya beda dengan waktu cara saya kerjakan waktu UTS, beda. Karena sepertinya contoh-contoh soal biasanya menghasilkan laba. Kalau saya seperti contoh UTS, hasilnya bukan laba. Ya. Sehingga di sini adalah beban sewa. Terus ada apa lagi? Perbaikan mobil Kijang sudah dibayarkan tapi belum sudah selesai tapi belum dibayar. Sebesar berapa? 600.000. Pendapatan tambah 600.000. Nih, pendapatan tambah 600.000. Nih. Ini D. Pendapatannya tambah 600.000. Kanannya tambah pendapatan, kirinya apa? Piutang. Beban listrik. Ada beban listrik sebesar berapa? 300.000. Beban listrik. Lawannya adalah utang listrik. Karena itu belum dibayar. Itu juga F, utang gaji. Pak, kalau bayarnya cash, lawannya cash. Kiri sama dengan kanan. Kalau kiri sama dengan kanan, sudah ada benar. Kita tambah-tambah kurang-kurang semuanya, seret, sehingga ini totalnya. Sehingga laporan laba ruginya, keuntungan adalah 8.070.000. Kita teruskan tabelnya. Sehingga terakhir total modal adalah modal awalnya Asmuni ditambah labanya dikurangi privenya, sehingga modal akhirnya adalah 165 juta. Ya, gini aja dulu pembahasan kita untuk UTS, UAS. Selanjutnya nanti akan saya sharingkan semester 5. Saya akan rekam seperti ini pelajarannya. Nanti di saat pembahasan soal, saya harap kita bisa ketemu pada tatap muka secara online. Kenapa saya ingin memastikan kalian bisa mengerjakan soal uji kompetensi. Jadi saya sudah lihat ada 4 bab. 4 bab ini bisa saya selesaikan insya Allah sebelum kalian UAN. Semoga kalian lulus semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ini semester 4-nya saya nyatakan ditutup. Terima kasih semua atas kehadirannya selama ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.